Wa ma taraktu aktsar. Terbukti murid beliau Imam At-Tirmidzi sering bertanya kepada beliau tentang hadis-hadis yang disahihkan oleh Bukhari, tetapi tidak dimasukkan ke dalam kitab sahihnya. Dan beliau pun menulis hadis-hadis sahih di kitabnya Adabul Mufrad dan tidak masuk ke Sahih Bukhari. Demikian juga hadis-hadis sahih yang ada di kitab tarikh tidak masuk ke Sahih Bukhari. Demikian juga di kitab beliau Raf'ul Yadain, demikian juga di kitab beliau Birrul Walidain dan lain-lain banyak sekali. Sehingga keliru kalau orang mengatakan ada sebuah hadis sahih tetapi tidak diriwayatkan Bukhari lalu dia tolak. Keliru. Kalau betul hadis ini sahih tentu sudah dimasukkan oleh Bukhari di kitab sahihnya. Ini perkataan bodoh dan menyalahi perkataan Bukhari sendiri. Yang dimaksud di kitab sahihnya mukhtasar. Dari sini kita mengetahui bahwa seluruh hadis yang ada di kitab Sahih Bukhari menurut Al-Imam Al-Bukhari semuanya hadis sahih. Pertama, dan musnad bersanad. Termasuk hadis-hadis muallaq yang memang ada asalnya di kitab Sahih Bukhari. Misalnya muallaq di Kitabul Ilmu, kemudian beliau mausulkan di kitab salat. Ini masuk dalam Sahih Bukhari. Setiap hadis yang ada sanadnya dari beliau itu masuk asli kitab Sahih Bukhari. Itu yang dimaksud dengan Al-Jami'us Sahih. Tetapi kitab Sahih Bukhari bukan hanya mengumpulkan hadis saja dengan sanadnya, dia juga merupakan fikih, istinbat, cara mengeluarkan hukum dari Imam Al-Bukhari. Karena itu beliau juga sebagai seorang fuqaha, sebagai seorang imam, sebagai seorang mujtahid mutlak yang mempunyai mazhab tersendiri, mazhab Imam Bukhari. Mazhab Imam Bukhari terkenal di mana? Di kitab sahihnya, bab-babnya itu adalah fikih beliau dan penjelasan beliau. Karena itu beliau memerlukan yakni ayat-ayat Al-Quran untuk memberikan penjelasan. Hadis-hadis yang muallaq yang tidak diriwayatkan oleh beliau, yang tidak disambung sanadnya di kitab sahihnya, tetapi diriwayatkan oleh imam yang lain atau diriwayatkan oleh beliau di kitab beliau yang lain. Ini tidak termasuk dalam bagian Jami'us Sahih. Karena yang Jami'us Sahih yang musnad bersanad dari beliau. Terus hadis-hadis muallaq yang tidak ada di kitab beliau dimausulkan, disambung sanadnya di kitab Sahih Bukhari juga, disambung sanadnya di kitab imam yang lain, maka bukan, tidak termasuk al-aslu yang asal dari kitab Al-Jami'us Sahih. Kenapa beliau masukkan ke situ? Kenapa beliau bawakan? Kita perlu tahu bahwa beliau selain menjelaskan hadis-hadis juga menjelaskan tentang fikih hadis. Karena itu memerlukan tambahan riwayat. Karena itu kitab Bukhari jadi sebuah kitab hadis dan kitab hukum sekalian, kitab fikih sekalian. Kawan-kawan yang hadir di majelis Sabtu tentu tahu saya sering menjelaskan riwayat-riwayat tersebut, ya. Nah, para ulama baik di masa beliau maupun yang sesudahnya senantiasa mengadakan kritikan ilmiah terhadap kitab Sahih Bukhari. Walaupun para ulama telah sepakat akan kesahihannya, tetapi tidak berarti bahwa seseorang itu maksum, bebas dari kesalahan, huruf dan lafaznya dan kalimatnya tidak pernah salah. Tidak demikian. Tapi mereka mengakui sesahih-sahih kitab sesudah Al-Quranul Karim adalah kitab Al-Jami'us Sahih Al-Imam Al-Bukhari. Tidak berarti tidak ada cacatnya. Tidak ada satupun kitab yang tidak ada cacatnya kecuali Kitabullah Al-Quran. Maka siapa saja, kata ulama, yang mendhaifkan hadis di Bukhari, dia berhadapan pertama dengan Imam Bukhari. Karena Imam Bukhari tadi kan mengatakan, lam ukharrij fi hadzal kitab illa sahihan. Tidak saya keluarkan di kitab ini satupun hadis melainkan hadis sahih. Berarti sahih menurut Imam Bukhari. Berarti mafhumnya barang siapa yang mendhaifkan hadis di Bukhari
baik itu dari ulama, apalagi yang bukan ulama, tidak diambil perkataan, harus dari ulama. Dan ulama ini juga ulama ahlul hadis dari zaman ke zaman. Mendhaifkan hadis di Bukhari, maka dia berhadapan dengan Bukhari. Karena itu ditandingi ilmunya, benar apa tidak. Siapa saja yang mendhaifkan hadis di Bukhari atau di Muslim, maka pertama kali dia akan berhadapan dengan siapa? Dengan Bukhari atau Muslim. Maka diadulah ilmunya, benar apa tidak. Dikritik. Orang yang pertama kali berani mengkritiknya secara terang-terangan ilmiah, dan dia tulis kitab, Al-Imam Ad-Daruqutni. Al-Imam Ad-Daruqutni mengkritik apa yang ada di Bukhari dan Muslim. Al-Imam Ad-Daruqutni Amirul Mukminin fil hadis. Tidak ada pada zamannya orang yang seperti Al-Imam Ad-Daruqutni. Kemudian para ulama melihat kritikan Al-Imam Ad-Daruqutni. Jadi Al-Imam Ad-Daruqutni mengkritik apa yang ada di Sahih Bukhari dan apa yang ada di Sahih Al-Imam Muslim. Bahkan jauh sebelum Imam Ad-Daruqutni, setelah selesai mengarang kitab Sahih, Al-Imam Bukhari mengajukan kitab Sahihnya kepada 4 orang. Itu kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kata Bukhari, kepada Imam Ahmad bin Hanbal, kepada Yahya bin Ma'in, kepada Ali bin Madini, dan yang selain dari mereka, itu kepada Imam Al-Fallas. Fastahsanuhu wa syahidu lahu bis-sihhah. Dan mereka semua membaguskannya dan menyaksikan tentang kesahihannya, mengakui tentang kesahannya. Illa fi arba'ati ahadits, kecuali dalam 4 buah hadis saja yang dikritik oleh Imam Ahmad dan kawan-kawannya. Dari sekian ribu, dari 7.000 hadis lebih, 4 buah hadis. 7.000 lebih itu berulang-ulang. Kalau tidak berulang-ulang, 2.000-an hadis. 4 buah hadis. Dan kata ulama yang belakangan datang, pendapat Bukhari lah yang benar daripada gurunya. Jadi soal kritik mengkritik Sahih Bukhari dan atau kitab Sahih Muslim atau kitab hadis yang lain, hal yang wajar, yang biasa di kalangan ulama. Yang disalahkan dengan hawa, nafsu, dengan kebodohan, dengan melecehkan, dengan menghinakan, dengan mengatakan bahwa hadis ini bertentangan dengan Quran. Ini yang tidak benar. Kalau mereka berani, mereka kritik secara ilmiah, secara sanad. Seperti para ulama, seperti Al-Imam Ad-Daruqutni dari rawi-rawinya, dari sanadnya, dari ilatnya. Dan tentu mereka tidak akan mampu, karena mereka harus disaksikan dulu oleh manusia sebagai ahli hadis, sebagai imam. Ya. Dari sini kita mengetahui sebab Bukhari mengarang kitab dan maudhu isi dari kitab Sahih Bukhari. Sebab-sebabnya itu sudah tahu. Isinya apa? Pertama, mengumpulkan hadis-hadis sahih secara ringkas, mukhtasar. Berarti masih banyak hadis-hadis sahih yang tidak diriwayatkan dimasukkan oleh Bukhari di kitab sahihnya. Demikian juga oleh Imam Muslim. Yang kedua, beliau menjelaskan maksud dari hadis tersebut, yakni fikih hadisnya. Itu maudhu isi dari kitab Sahih Bukhari. Yang kemudian, yang ketiga, Al-Imam Al-Bukhari telah memberikan persyaratan di kitab sahihnya.
bagi rawi-rawi atau hadis yang akan dia masukkan ke dalam kitab sahihnya. Yang pertama, rawi-rawinya harus terpercaya, thiqatun. Menurut Imam Al-Bukhari. Selain itu beliau mensyaratkan antara seorang rawi dengan rawi yang lain harus ketemu, berjumpa, tidak cukup sezaman. Ini mengenai sanadnya bersambung. Kemudian yang ketiga, tidak ada ilat, penyakit yang tersembunyi di dalam hadis-hadis yang beliau masukkan di kitab sahihnya ini.